Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera, dan selamat berjumpa kembali pada ibadah hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam Mazmur 100 ayat yang kedua berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah minggu kita 11 September 2020 dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita berasal daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats introitus diambil dari Kitab Amsal pasal 24 ayat 10, demikian firman Tuhan. "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang Tuhan kasihi, di hadapan hadirat Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami ini orang berdosa dan hidup kami seringkali tidak menuruti panggilan hidup yang kudus sesuai kehendak-Mu. Kami sering gagal menerapkan kehidupan yang cinta Tuhan dan saling mengasihi antar sesama dan ciptaan lainnya. Kami mengaku kelemahan kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, sehingga masih banyak orang yang belum tersentuh pelayanan ini secara baik. Kami mengaku bahwa tidak jarang kami bersikap menghambat persekutuan di dalam jemaat. Demikian pula kami mengaku bahwa dalam tugas pelayanan ini, kami juga sering mengandalkan kekuatan diri sendiri dibandingkan hikmat Tuhan. Kami mengetahui tapi sulit menerapkannya. Karena itu Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah di dalam Yesus. Kami panjatkan doa ini di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 46, bait pertama dan kedua, dari Kungkungan Duka Kelam.
Jemaat, mari kita berdiri. Dan saat ini kita kembali memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada kesempatan ibadah minggu ini, mari kita saksikan bersama kesaksian yang akan disampaikan oleh majelis jemaat. Jiwa yang telah sesat dan ribut sebab lemah, ada panggil dan seru, bantu dari selingkahnya. Iklan jiwa-jiwa Tuhanmu, biar gunakan surgamu. Jiwa-jiwa Tuhanmu,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Charles Gultom. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat menyambut firman Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan kitab suci ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami duduk diam dalam rumah kami masing-masing melalui media virtual maupun melalui media online ini. Kami tetap beribadah minggu di rumah kami masing-masing, dan kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh perangkat ataupun ruang dan waktu. Kami tetap merasakan Tuhan hadir, menyapa kami, dan firman-Mu juga menjadi makanan rohani bagi kami dan bekal bagi kami untuk kami mendapatkan energi dan semangat untuk menjalani kehidupan hari ini dan berikutnya. Tuhan, tolong agar Engkau menguasai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang murni dan limpah ini bagi warga jemaat GKOI Petra Pondok Pucung. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami yang menyampaikan maupun setiap warga jemaat yang mendengarkan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, kisah tentang Daud dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siklak Terbakar dan Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ya, sebuah kisah bagaimana Daud dan orang-orang Amalek berada dalam situasi ketegangan, ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak.
Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang itu mau tinggal di belakang, berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Salam kangen Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita masih tetap berada dalam situasi atau suasana PSBB, dan kita berdoa agar seluruh warga jemaat berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjaga keluar masuk warga jemaat, juga buat keluarga kita yang masih bekerja di luar rumah, Tuhan juga yang melindungi dan menyertai, memberikan mereka keselamatan. Dan buat kita semua tetap kita perlu menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar daripada pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung, minggu ini kita akan membahas satu tema, yaitu dari tragedi menuju kemenangan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan, jika di antara kita diberikan dua pilihan, ya, mau hidup susah atau mau hidup foya-foya, mana yang Bapak Ibu Saudara akan pilih? Ya, di antara kita pasti berkata, ya kalau mau milih ya hidup foya-foya Pak Pendeta, lebih senang daripada hidup susah atau menderita. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan, dalam situasi mana kita bisa banyak belajar? Apakah waktu situasi susah atau pada waktu situasi foya-foya? Mana yang bisa kita banyak belajar? Dalam posisi kita sedang menderita atau saat kita sedang bersenang-senang. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang memulai hidupnya dengan foya-foya, pasti akan berakhir dengan penderitaan, ya.
Saya ingat kisah daripada anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang, ya. Si bungsu itu meminta warisan daripada ayahnya dan akhirnya hidupnya berfoya-foya dan berujung pada penderitaan dan kesusahan dan kesulitan. Sebabnya Alkitab berbicara bahwa orang bijaksana itu akan belajar pada saat penderitaan atau masa-masa sulit atau masa-masa susah. Alkitab berkata bahwa lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Betul ya? Alkitab berkata apa? Bahwa orang-orang percaya itu tidak lepas daripada hinaan dan juga kecaman, cercaan ketika mengikut Yesus. Ya. Orang-orang percaya akan menderita oleh karena memberitakan Injil. Nah, Saudara, memang betul selama kita hidup maka pergumulan, kesulitan akan silih berganti datang kepada kita. Terlebih kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, prinsip ya, nilai hidup kita akan berbeda di tengah-tengah dunia ini, dan itu menimbulkan banyak konsekuensi, banyak penyangkalan diri atas diri kita. Tapi persoalannya adalah apakah setiap masalah yang muncul dan hadir datang kepada kita sudah berespon dengan baik. Ya. Respon yang baik atas setiap pergumulan itulah yang membuat kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita dalam 1 Samuel pasal 30 berbicara tentang kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, tragedi hidup yang dialami Daud dan pasukannya adalah ketika seluruh desa terbakar dan semua penduduk baik perempuan dan orang tua serta anak-anak diangkut oleh gerombolan yang menyerbu desa Ziklag ini. Saudara, bagaimana respon Daud dan pasukannya saat menghadapi situasi ini? Daud dan pasukannya menangis tak henti-henti sampai kepayahan, ayat 4. Lebih daripada itu, Daud sangat terjepit karena pengikutnya berniat untuk membunuh dia atau menghabisi dia dengan melempari dengan batu. Syukur kepada Allah, Tuhan menguatkan hati Daud untuk tetap berbesar hati dan kembali memimpin rakyat atau pasukannya untuk tetap tenang dan juga berpikir bagaimana langkah selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suasana hati Daud dan juga pasukannya itu mengingatkan saya dengan sebuah film, ya. Saya ingat film Taken, ya. Bapak Ibu pernah nonton film Taken, ya. Film ini berbicara tentang usaha seorang ayah yang menyelamatkan anaknya yang diculik oleh komplotan penjual manusia dan juga rantai narkoba yang ada di daerah Prancis, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, film ini dimainkan oleh tokoh yang bernama Brian atau Liam Neeson, ya. Ya. Dia adalah seorang mantan detektif dan memakai semua kemampuan detektifnya untuk mencari jejak daripada putrinya itu, dan usaha itu akhirnya menghasilkan buah. Saudara, suasana daripada Daud itu saya kira-kira sama dengan suasana yang ditokohkan dalam tokoh Brian dalam film Taken itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud ketika terjadi tragedi ini? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang dilakukan Daud ketika mereka menghadapi tragedi yang besar ini. Ketika istri mereka, anak-anak mereka telah diculik dan dibawa oleh gerombolan daripada orang-orang Amalek ini. Saudara, yang pertama adalah Daud
mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya andalan. Ya. Dua sikap Daud yang menjadikan Tuhan satu-satunya andalan adalah ketika Daud setelah sedihnya tertumpahkan itu, dia datang kepada Imam Abiatar dan meminta imam itu untuk mengeluarkan baju efod. Saudara, baju efod adalah satu baju yang dipakai oleh pemimpin rohani atau pemimpin ibadah untuk mereka melakukan satu ritual ibadah yang serius, ya. Dan bagian yang kedua dikatakan Daud setelah memakai efod, baju efod itu, Daud berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah teladan yang indah menurut saya yang perlu kita teladani. Jika Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi tragedi atau kesulitan-kesulitan hidup, langkah pertama yang perlu kita lakukan seperti Daud, mari kita menghadap Tuhan dengan sikap yang benar. Sama seperti Daud memakai baju efod, baju dari bagian daripada baju pemimpin agama itu, dan dia berdoa kepada Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan, ya, boleh saja kita mencari informasi kepada orang. Boleh saja kita mencari informasi tentang keadaan-keadaan dunia ini melalui koran, media sosial atau jurnal-jurnal. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Ketika Daud menghadapi masalah, Daud menjadikan Tuhan sebagai penasehat yang ajaib. Dia tidak mencari nasihat kepada orang-orang yang lain, tapi dia mencari Tuhan, karena Tuhan adalah penasehat yang ajaib. Inilah sikap yang luar biasa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi satu kesulitan hidup, baik bagi dirinya, keluarganya, dan bagi bangsanya pada saat itu. Saudara, langkah kedua yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi satu masalah-masalah hidup, ya, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsanya adalah Daud mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan prajurit. Saudara, kalau kita berperang, kita pasti akan hitung-hitungan berapa jumlah prajurit, berapa pasukan berkuda, berapa perlengkapan perang yang harus dipakai untuk mengalahkan musuh. Tapi apa yang terjadi? Daud maju hanya dengan 600 orang untuk mengalahkan gerombolan itu. Dan rupanya di tengah perjalanan 600 orang itu makin berkurang karena 200 orang mengalami kelelahan dan tinggal di seberang sungai. Dan akhirnya Daud tetap memiliki keteguhan hati dengan maju dengan jumlah pasukan 400 orang. Saudara, atas pertolongan Tuhan, ya, 400 pasukan itu yang maju berperang dengan gagah berani itu mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 30 ayat 17, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah bukti janji Tuhan kepada Daud bahwa ketika Daud berdoa kepada Tuhan sebagai penasehat ajaib, dan Daud mendapatkan jawaban untuk mengejar tawanan-tawanan, yaitu anak-anak dan istri mereka. Dan janji itu digenapi, bahwa tawanan itu tidak ada satupun yang tersentuh dan semuanya kembali dengan selamat. Bahkan kalau kita lihat bahwa Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk terus berperang dari fajar atau pagi-pagi benar sampai matahari terbenam. Inilah janji penyertaan Tuhan bagi Daud dan para pasukannya untuk mengalahkan musuh dan dapat membebaskan tawanan, yaitu anak-anak dan keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, langkah ketiga yang penting
Ya. Dalam proses kemenangan ini adalah Daud mengandalkan Tuhan, bukan perbekalan makanan. Ya. Saudara, perbekalan makanan memang sangat penting, sangat berkaitan dengan stamina pasukan untuk berperang. Ya. Kalau pasukan kurang makanan, tentu mereka tidak punya kekuatan atau daya untuk berperang. Ya. Kalau pasukan kekurangan makanan, maka mereka sulit untuk bisa tetap mengalami suatu kondisi yang prima untuk menjalankan tugas. Tetapi strategi itu tidak berlaku bagi Daud. Ya, ketika pasukan Daud sedang mengejar gerombolan itu, mereka melihat ada seorang anak laki-laki Mesir yang menderita, yang sakit, yang ditinggalkan oleh tuannya, dan Daud serta pasukannya mengambil anak itu, merawatnya, memberikan dia makanan sampai anak itu pulih. Setelah waktu saya membaca bagian ini, saya langsung teringat dengan kisah daripada orang Samaria yang baik hati. Ya, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, di mana orang Lewi dan imam waktu dalam perjalanan hanya melihat saja orang yang dirampok itu, tetapi orang Samaria yang baik hati itu, dia menolong orang yang terluka ini, bahkan dia membawa ke penginapan terdekat dan menitipkan uang yang cukup supaya sang tuan rumah itu merawat orang yang terluka ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya inilah jawaban Tuhan yang luar biasa. Ketika pasukan Daud menolong anak laki-laki Mesir ini, rupanya anak-anak laki-laki Mesir ini adalah orang yang ikut dalam gerombolan orang Amalek itu. Dan ketika sudah pulih, anak laki-laki inilah yang menunjukkan jalan ke tempat daripada persembunyian gerombolan ini. Dan bukan hanya itu, anak laki-laki ini yang penuh dengan keberanian dapat menjadi pengawas atau pengintai letak daripada orang-orang yang berkumpul itu. Dari pengintaian itulah pasukan Daud mengetahui kelemahan daripada musuhnya. Mereka mendirikan kemah yang terpisah-pisah dan mereka melakukan pesta pora karena rampasannya begitu banyak. Dan inilah kelemahan daripada pasukan Amalek atau gerombolan itu. Sebabnya mereka menyerang pagi-pagi benar atau fajar, dan disitulah mereka tidak bisa menandingi daripada strategi daripada pasukan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari kisah ini 3 hal penting ketika kita menghadapi masalah dan problem hidup melalui Daud. Yang pertama adalah mari kita jadikan Tuhan andalan satu-satunya dalam hidup kita. Mari kita tetap menjaga relasi dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita dan menjadikan Tuhan sebagai penasehat ajaib. Yang kedua adalah mari kita andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan pasukan Daud. Daud mendapatkan kemenangan, tetapi karena janji Tuhan atas hidupnya. Dan yang ketiga adalah Daud mengandalkan Tuhan, bukan perbekalan makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini apapun kesulitan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan, ya, memandang hari ini dan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian oleh karena wabah ini, mari kita belajar teladan daripada Daud. Ya, dia tidak mengarahkan pandangannya hanya kepada masalah-masalah, tetapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, sehingga ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Apapun tragedi, apapun kesulitan buat Bapak Ibu Saudara, mari bersama Tuhan
kita bisa jadikan tragedi atau masalah-masalah hidup menjadi alat atau cara untuk kita menang atas masalah-masalah itu. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena di sepanjang kehidupan kami Tuhan hadirkan sukacita dan juga Tuhan hadirkan masalah-masalah, problem-problem hidup untuk kami belajar melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang sejati. Kami mau belajar daripada tokoh Daud ketika berhadapan dengan tragedi-tragedi yang memilukan. Daud mau menjadikan Tuhan sebagai andalan satu-satunya. Dia tidak bergantung kepada jumlah pasukan ataupun kekuatan manusia. Dia tidak bergantung kepada makanan atau perbekalan atau hal-hal lain, tapi dia menjadikan Tuhan sebagai andalan satu-satunya ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kiranya sikap dan karakter hidup itulah yang patut kami ikuti di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan-kesulitan hidup hari-hari ini, karena Tuhan hadirkan kesulitan hidup untuk menjadi sarana bagi kami memenangkan perjuangan, memenangkan pergumulan itu, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberikan semangat buat warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung untuk mereka tetap menjaga relasi dalam ibadah pribadi maupun ibadah kolektif, sehingga kami tidak pernah merasa berjalan sendiri. Ada sahabat-sahabat, ada Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan semangat baru buat kami. Ini doa dan suruh kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan dan kita terima boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hidup seminggu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari SPL, Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat
Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, penguasa dan pengendali dunia dan semesta ini, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang terus mengamat-amati kami, terus menemani kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau tahu sampai hari ini dunia dan bangsa kami masih terus bergumul dengan keadaan pandemi ini. Kami berdoa agar Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk terus berlutut dan berdoa. Tuhan memberikan kami anugerah untuk kami diberikan kesabaran dan ketabahan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami berdoa juga agar kami tetap memiliki semangat dan kasih mula-mula untuk kami mendoakan keluarga kami dan juga gereja Tuhan serta sesama kami. Karena kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan memberikan kami kekuatan dan energi baru. Ketika kami berdoa, sama seperti Daud, akan menerima jawaban-jawaban yang indah dan penyertaan yang luar biasa supaya kami dapat semangat di tengah-tengah kekuatan kami yang semakin surut dan menurun ini. Bapa di surga, Tuhan berkati buat bangsa kami dan negara kami agar terus diberikan bijaksana dalam menghadapi dan untuk menekan jumlah penderita wabah corona, dan Tuhan memberkati seluruh proses yang terjadi agar setiap tenaga medis rumah sakit dan juga seluruh perlengkapan dapat diberikan secara maksimal untuk merawat para penderita. Berkati buat seluruh warga masyarakat dan juga semua kami, warga jemaat dan keluarga, untuk kami tetap berdisiplin dan menjaga protokol, dan kami berdoa agar kami diberi bijaksana, agar kami juga tidak perlu untuk keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Menyerahkan juga warga jemaat yang bekerja dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tuhan lindungi dan menjaga mereka, berikan mereka keselamatan dan damai sejahtera, baik berangkat maupun pulang. Tuhan, terima kasih, menyerahkan juga secara khusus buat warga jemaat yang saat ini sedang sakit di rumah, sedang dirawat, mereka yang sudah memasuki usia indah. Tuhan, Engkau tahu mereka juga membutuhkan penghiburan. Kirimlah penghibur melalui firman Tuhan, dan juga Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka dengan kehadiran anak-anak dan juga cucu, sehingga hidup mereka tetap berada dalam sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan juga buat anak-anak kami dalam studi mereka melalui media online. Tuhan memberkati agar anak-anak juga tetap diberikan disiplin dan bijaksana, agar mereka tidak teradiksi dengan media sosial. Mereka juga diberikan bijaksana untuk mengatur waktu dan juga berdisiplin supaya waktu-waktu yang ada mereka dapat gunakan untuk membangun keterampilan diri, membangun kreativitas yang lain, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang cakap dan terampil. Terima kasih Tuhan, menyerahkan buat warga jemaat yang saat ini mungkin secara keluarga mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pemotongan gaji ataupun oleh karena PHK. Kami berdoa Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu agar Tuhan membuka kesempatan agar mereka kembali bekerja, dan gereja dan juga kami secara pribadi juga dapat berbela rasa, mendukung dan juga mengasihi mereka dengan tindakan-tindakan yang nyata. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami serahkan doa ini ke dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebagai nats yang mengiringi pemberian kita pada hari Minggu ini terambil dalam Kitab 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari PKJ nomor 146, bait pertama dan ketiga, Bawa Persembahanmu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita agar Tuhan berkenan atasnya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami dengan sesama, alam dan ciptaan lainnya. Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi alat yang dikuduskan untuk mendukung program kerja jemaat-Mu dan di dalam menjaga, memproklamirkan dan memberitakan keselamatan yang daripada-Mu. Tidak saja untuk manusia, tetapi untuk segala makhluk, termasuk alam ciptaan. Ya Yesus Kristus, Anak Domba Allah, pakailah tubuh, jiwa, dan aktivitas kami menjadi tempat di mana kami menjadi saksi untuk memberitakan kepedulian dan kasih-Mu terhadap alam, sehingga kami juga menjadi alat damai untuk kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Inilah persembahan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita tiba di penghujung ibadah kita, dan mari kita akhiri ibadah ini dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian PKJ nomor 183, bait yang pertama dan kedua,
Mari sebarkan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai manusia Allah yang telah diperbaharui oleh Kristus dan firman-Nya. Laksanakanlah firman yang telah kita dengar bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.